Pernah kepikiran gak sih apa yang terjadi kalau seorang guru yang tugasnya mendidik anak-anak kita malah diintimidasi atau diperlakukan gak adil? Siapa yang bakal melindungi mereka? Nah, beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan baru yang bisa jadi jawabannya. Anggap aja ini perisai baru buat pahlawan-pahlawan pendidikan kita. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini, siapa yang melindungi guru kita, kelihatannya simpel ya, tapi dalam banget maknanya. Coba bayangin deh, waktu seorang guru dapat tekanan, bisa dari orang tua murid, dari atasan, atau bahkan dari sistem yang ada, mereka bisa lari kemana? Nah, rasa rentan inilah yang selama ini jadi PR besar di dunia pendidikan kita. Dan akhirnya ada jawaban dari pemerintah lewat Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 ini. Penting banget buat dicatat ya. Ini bukan sekedar dokumen biasa. Ini adalah sebuah kerangka kerja, sebuah framework yang memang dirancang buat jadi solusi. Jadi, ini dia perisai baru buat mereka yang ada di garda terdepan pendidikan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perisai baru bagi pendidik. Jadi, sekali lagi, ini bukan cuma soal tumpukan kertas birokrasi. Intinya adalah gimana caranya ngasih rasa aman yang beneran nyata. Tapi apa sih arti perlindungan di peraturan ini? Yuk kita bedah definisinya. Jadi, apa itu perlindungan menurut pasal 1? Sederhananya begini. Ini adalah upaya resmi dari negara buat ngebela para pendidik dan tenaga kependidikan kalau mereka menghadapi masalah pas lagi ngejalanin tugas. Kata kuncinya di sini adalah upaya resmi. Artinya, ini bukan lagi sekedar harapan atau imbauan, tapi udah jadi jaminan tertulis yang jadi dasar hukumnya. Nah, ini dia tujuan utamanya yang disebutin di pasal 2. Kalimatnya nggak ribet, nggak pakai bahasa hukum yang jelimet, tapi langsung ke intinya, memberikan rasa aman dan nyaman. Ini benar-benar menyentuh sisi manusianya kan? Logikanya simpel. Gimana guru bisa ngajar dengan maksimal kalau mereka sendiri merasa nggak aman? Cuma guru yang tenang yang bisa fokus mendidik generasi penerus kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya rasa aman itu diwujudkan secara nyata? Nah, peraturan ini serius banget loh, perlindungannya itu dibangun di atas 4 pilar utama yang super komprehensif. Yuk, kita lihat satu persatu, mulai dari pilar yang pertama. Pilar nomor 1, dan ini bisa dibilang yang paling krusial, perlindungan hukum. Ini adalah tameng utamanya. Tameng buat ngelindungin guru dari apa? Ya dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, atau perlakuan gak adil dari siapapun itu. Dan coba lihat, cakupannya ini luas banget. Bukan cuma soal kekerasan fisik, tapi juga psikis, perundungan, kekerasan seksual, sampai ke ancaman dan intimidasi. Nah, yang menarik banget, ini juga melindungi dari kebijakan yang diskriminatif atau yang memicu kekerasan. Keren kan? Artinya perlindungannya tuh nggak cuma di level individu, tapi juga sampai ke level sistem. Lanjut ke pilar kedua, ini fokusnya ke profesi mereka. Namanya perlindungan profesi. Ini gunanya buat apa? Ya buat mastiin para pendidik bisa kerja dengan tenang. Jadi nggak ada lagi tuh cerita takut dipecat sembarangan, dibayar nggak layak, atau bahkan dilecehkan secara profesional. Pilar ketiga, ini soal keamanan fisik. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3. Gampangnya, ini soal lingkungan kerja yang aman. Jadi, sekolah itu harus terlindung dari risiko kecelakaan kerja, bahaya kebakaran, bahkan harus siap kalau ada bencana alam. Intinya, sekolah harus jadi tempat yang aman secara fisik, titik. Dan pilar keempat, ini yang sering banget kelupaan. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, atau HKI. Jadi gini, kalau ada guru yang kreatif, bikin modul ajar yang inovatif, nulis buku, atau nemuin metode ngajar baru, karya mereka itu sekarang dihargai dan dilindungi secara hukum. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu ada 4 pilar perlindungan. Tapi siapa yang ngejalanin ini semua di lapangan? Nah, disinilah muncul sebuah badan baru yang namanya Satgas atau Satuan Tugas. Peran mereka ini penting banget. Yuk kita kenalan lebih jauh. Poin utamanya di sini adalah eksekusi. Biar peraturan ini nggak cuma jadi macan kertas, makanya dibentuklah tim khusus yang kita sebut Satgas ini. Mereka bakal dibentuk di berbagai tingkatan buat ngawal dan mastiin perlindungan ini beneran jalan di lapangan, bukan cuma di atas kertas. Dan Satgas ini nggak cuma satu loh. Strukturnya dibuat berjenjang biar gampang diakses. Jadi nanti bakal ada Satgas di tingkat nasional, itu di bawah kementerian. Terus ada di tingkat daerah, di bawah Pemda. Dan juga ada yang dibentuk sama organisasi profesi. Artinya apa?
Bantuan itu bisa diakses dari level paling dekat sampai ke pusat. Oke, kita udah tahu apa bentuk perlindungannya dan siapa yang bakal ngejalanin. Sekarang, bagian yang paling praktis dan penting. Bagaimana caranya? Kalau seorang pendidik butuh bantuan, langkahnya gimana? Yuk kita lihat mekanismenya. Prosesnya dibikin simpel dan jelas, ada 4 langkah. Pertama, pengaduan diterima dulu secara resmi. Kedua, Satgas akan memeriksa laporannya, bukti-buktinya, dan kronologinya. Ketiga, setelah diperiksa, Satgas bakal ngeluarin kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang paling penting, langkah keempat, rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti. Jadi nggak berhenti di rekomendasi aja. Nah, ini dia bagian yang keren banget. Ada mekanisme eskalasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau laporan kita di satu level, misalnya di organisasi profesi, nggak ditanggapi, kita bisa bawa kasusnya naik ke level yang lebih tinggi, ke Satgas daerah, bahkan sampai ke Satgas kementerian. Ini jaminan penting supaya setiap laporan pasti didengar. Dan prosesnya nggak dibiarin ngambang tanpa batas waktu. Ada angka kunci di sini, 3. Maksudnya adalah 3 hari kerja. Kalau dalam 3 hari kerja laporan kita nggak ditangani, di satu level, kita berhak langsung eskalasi ke level berikutnya. Ini yang maksa sistemnya buat gerak cepat dan responsif. Tapi secanggih apapun sistemnya, nggak akan bisa jalan sendiri kan? Nah, keberhasilan peraturan ini ternyata bukan cuma tanggung jawab Satgas, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa aja nih yang dimaksud kita? Pasal 19 ngejelasin dengan gamblang kalau ini tuh kewajiban bareng-bareng. Siapa aja? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolahnya sendiri, organisasi profesi, dan bahkan kita semua sebagai masyarakat. Jadi semua pihak punya peran buat mastiin perlindungan ini beneran terwujud. Dan biar ini semua bukan cuma wacana, ada deadline yang jelas dan mengikat. Angkanya 18. Artinya, semua pihak yang tadi disebut, pemerintah, Pemda, dan organisasi profesi, dikasih waktu 18 bulan buat ngebentuk satgas mereka masing-masing. Ini nunjukin kalau komitmennya serius dan ada target waktunya. Oke, kita udah bedah bareng-bareng kerangka perisai baru ini. Tapi pertanyaan besarnya masih ada kan? Apakah aturan yang keren di atas kertas ini beneran bakal jadi perubahan nyata di lapangan? Apakah ini bakal jadi titik balik yang gak cuma ngelindungin guru-guru kita, tapi juga bisa ngangkat kualitas pendidikan Indonesia jadi lebih baik lagi? Jawabannya mungkin ada di tangan kita semua.